Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama perkenalkan nama lengkap saya Riz Marlina Ngongo, NIM 1903030070, kelas B semester 5 Prodi Sosiologi, tugas gerakan sosial. Di sini saya akan menjelaskan isi dari buku Kekuatan dan Protes di mana penelitian sosial, gerakan, konflik, dan mengubah. Teori kekuatan protes. Yang pertama, studi visual terhadap pemberontakan Arab. Beberapa negara menghadapi represi brutal yang melibatkan konsisten yang beragam. Berhasil menumbangkan rezim otoriter yang tidak memiliki deklarasi diri yang kuat. Kepemimpinan organisasi yang menolak sebagai kejutan bagi sebagian besar pengamat nasional dan internasional. Karena itu mereka memerlukan penyelidikan lanjutan oleh sosial analisis gerakan. Kontribusi utama dari penelitian adalah fokus pada wacana dan emosi dalam mobilisasi pemrotes selama musim semi Arab. Beberapa dengan yang ada pendekatan yang berfokus pada pemeriksaan kondisi struktural pemberontakan seperti ketidakadilan ekonomi dan kurangnya kebebasan politik. Temuan menunjukkan bahwa dengan konsensus yang luar biasa dalam menuntut diakhiri rezim di Tunisia, Mesir, dan Libya, pemrotes memusatkan protes mereka terhadap kerangka utama reklamasi, di mana mereka mengklaim kembali apa yang mereka rasakan pada hak mereka untuk memiliki, dan para diktator tidak pernah lepas untuk mengambil integritas pemerintahan, komitmen terhadap bangsa dan martabat korban kekerasan negara. Para pengunjuk rasa menggunakan mereka untuk perubahan rezim secara bersama-sama. Jumlah bingkai menjadi bingkai utama dan bingkai induk reklamasi. Kerangka induk reklamasi melibatkan gagasan tentang pelaku yang telah mencuri atau tidak pernah menyerahkan apa yang merupakan hak mereka miliki. Tidak untuk memiliki mungkin berlaku untuk sesuatu yang pernah dinikmati orang, tetapi belum tentu demikian dia mungkin berlaku untuk sesuatu yang menurut orang harus mereka miliki, terlepas dari apa yang mereka miliki di masa lalu. Narasi dominan dari pemberontakan Arab pada tahun 2011 telah menekankan ekonomi tuntutan, seperti terbatasnya kesempatan kerja bagi kaum muda terdidik dan meningkatnya makanan, biaya, serta represi ekspresi Islam di bawah otoriter rezim. Serangkaian keadaan dramatis protes musim semi Arab menarik perhatian para analisis seperti yang dicatat Godwin. Tidak ada ilmuwan sosial atau analis politik baik di barat atau di dunia Arab sendiri yang mengklaim pemberontakan ini. Arab musim semi berhasil mendorong mobilisasi populer berbasis luas seperti itu membawa bersama beragam beberapa kelompok berpartisipasi lebih dari lain, misalnya memberikan bukti rinci atas dasar dari survei yang dilakukan di Mesir pada Juni 2011 dan pada Tunisia Oktober 2011. Namun demikian,
kelompok-kelompok yang berpartisipasi dapat bersatu dalam protes dan menuntut berakhirnya rezim. El Gobasi menunjukkan bagaimana pemberontakan di Mesir melihatkan kombinasi spontan dan organisasi di antara pemprotes yang dari waktu ke waktu memperoleh pengalaman dengan aksi jalanan. Guning dan Baron berpendapat bahwa protes di Mesir adalah puncak dari beberapa gelombang protes sosial yang berbeda yang telah terlibat dari protes politik, kerja, ekonomi atau upah umum, dan agama atas dekade sebelumnya dan bahwa penyatuan dari hal-hal yang sebelumnya berbeda semua didorong oleh kebrutalan polisi. Chandra dan Reid menunjukkan bagaimana yang dimulai sebagai protes spontan lokal di pedesaan Tunisia kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih besar dengan keterlibatan parsial serikat pekerja nasional dan aktivitas yang diasingkan. Musim semi Arab terjadi dalam konteks kepresidenan di diktator jangka panjang yang biasanya disebut sebagai rezim otoriter. Dengan rezim otoriter di setiap rezim, politik dipaksa di bawah tanah, dipenjara, diasingkan atau dihilangkan secara paksa oleh negara. Meskipun demikian, variasi dari waktu ke waktu antara negara, tidak adanya kebebasan pers dan kemerdekaan peradilan, menyertai represi politik selama beberapa dekade di ketiga negara bagian dengan Arab telah menunjukkan ke faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya pemberontakan, termasuk hubungan internasional dan tipe rezim bentuk media lama dan baru. Fokus lainnya termasuk peran militer dan polisi, kesejajaran sejarah dengan gerakan revolusioner lainnya, dan peran agama berfokus pada kelas sosial dalam mempertimbangkan pembingkaian selama pemberontakan Arab. Studi yang ada telah berfokus pada saluran terpilih di Timur Tengah. Di dalam fokus pada bingkai dan pada bingkai master reklamasi bertujuan untuk mengatasi masalah bahwa masih menimbulkan kontribusi dalam literatur. Satu masalah adalah tema makna dan emosi yang menopang protes selama berhari-hari dan berminggu-minggu dalam menghadapi represi brutal dan tanpa adanya kekuatan yang dapat didefinisikan dengan jelas oleh organisasi. Oleh karena itu, mengalihkan fokus dari faktor struktural yang telah berkontribusi pada pemberontakan Arab terhadap jenis bingkai dan makna yang memobilisasi pemrotes selama protes dan di tiga negara di mana rezim dengan cepat runtuh. Bingkai memberikan alasan untuk protes mereka, menawarkan konstanta tertentu yang membantu individu terhubung satu sama lain, sambil mengartikulasikan mengapa ketidakadilan ada dan mengapa mobilisasi harus terjadi. Bentork dan Snow menunjukkan bahwa ada hanya segelintir bingkai yang cukup luas dalam inklusivitas interpretatif melalui aktor kolektif. Seperti bingkai master lainnya,
Bingkai master reklamasi adalah analitik konstruksi yang mencakup bingkai tunggal. Sekian dan terima kasih.